Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom. Hari ini kita diajak untuk merenungkan pengajaran Yesus Kristus yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Di mana disebutkan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Pada saat kita kecil mungkin kita sering diajak sekolah minggu oleh orang tua kita. Dan di sana kakak-kakak kita sekolah minggu mengajarkan kita lagu Yesus pokok dan kitalah carangnya. Di mana kita bernyanyi Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya, tentulah kau akan berbuah. Nah, saat kita nyanyi kan ada gerak dan gayanya, dan kita mungkin saat itu tidak mengerti apa sih maksudnya kok kita disebut carang dan Yesus sebagai pokoknya, kok kita disamakan dengan pohon. Dan memang pada saat itu Yesus banyak menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya yang sebenarnya artinya tuh sangat dalam sekali. Dan hari ini kita diajak untuk benar-benar lebih mengerti lagi apa itu Yesus sebagai pokok anggur. Pokok anggur yang benar dan dialah sumber kehidupan bagi kita semua. Sama seperti pohon. Pohon ada akarnya, ada rantingnya, dan mereka semua itu tidak dapat berdiri sendiri. Ranting tidak dapat berdiri sendiri tanpa dia tinggal bersama pokok akarnya. Karena dia tidak akan mendapatkan asupan makanan, asupan air untuk dapat berbuah ataupun berbunga ataupun menambah ranting-ranting yang baru. Disebutkan juga di ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Apa artinya ini semua? Sama seperti ranting, kita pun kalau kita tidak hidup melekat dengan Tuhan,
Apakah kita dapat merasakan apa yang kita rasakan sekarang ini, rahmat yang Tuhan berikan kepada kita? Kadang kita menjadi kering dengan kita tidak hidup melekat dengan Tuhan, karena banyak dari kita yang mengakui dirinya sebagai pengikut Yesus. Tapi seberapa jauh kita hidup dengannya, hidup melekat bersamanya? Seperti kalau pagi hari kita bangun, apakah kita langsung menyapa selamat pagi Tuhan? Atau kita malah melakukan aktivitas yang lainnya? Padahal Tuhan ingin sekali kita selalu berdialog, berkomunikasi dengannya, berdoa kepadanya. Atau kalau ada pertemuan atau kegiatan di wilayah lingkungan, hadirkah kita mengikutinya? Hari Minggu kita ke gereja merayakan Ekaristi bersama, atau kita hanya sesekali saja pada saat perayaan-perayaan besar Natal dan Paskah, yang mana seringkali kita disebut, oh kita hanya datang misa pada saat Natal dan Paskah. Dan juga mungkin kita tidak tinggal dalam firman-Nya dan tidak mendengarkan suaranya, apa yang ingin Tuhan kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari pun. Itulah sebabnya kenapa kita harus selalu hidup melekat bersatu dengan Tuhan. Dikatakan juga di sini ada saatnya kita menjadi kering. Dan meskipun kita sudah hidup melekat dengan Tuhan, kekeringan pun dapat terjadi. Dan kita mulai mempertanyakan, apakah Tuhan ada bersama saya? Mungkin pada saat itu kita sedang mengalami musibah, atau ada sakit penyakit, atau permasalahan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, pada saat itu ranting kering ini harus segera kita bersihkan dan harus segera kita buang. Karena kalau tidak kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan kita harus segera bangkit dan percaya akan janji Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Bahwa hanya orang yang hidup melekat padanya akan memperoleh kasih yang menguatkan. Sebagai sharing, saya ingin menceritakan sedikit bagaimana saya di keluarga melihat papa saya yang setelah pembaptisannya menjadi Katolik ada banyak sekali perubahan. Kita bukan dari keluarga Katolik. Papa saya baru dibaptis setelah saya menikah 15 tahun. Dia baru menjadi Katolik. Pada saat sebelum dia dibaptis, ada sepupu saya yang memberikan papa sebuah Alkitab. Karena papa memang senang membaca. Nah, pada saat itu dia mulai membaca, mempergunakan kitab sucinya. Tapi hanya sekali dua kali. Karena menurut papa susah dimengerti. Dia tidak tahu apa artinya yang kata-kata yang tertulis di dalamnya itu. Dan jadi hanya sesekali aja dia menggunakan kitab suci itu. Nah, setelah dia dibaptis, dia mulai kembali membaca menggunakan kitab sucinya karena ingin mengenal Tuhan lebih jauh. Dan pada saat itu papa bilang, kok sekarang lebih enak ya baca kitab suci? Sepertinya apa yang dibaca sekarang dan apa yang dibaca sebelum papa dibaptis itu beda banget. Padahal kata-kata yang tertera dalam kitab suci itu kan sama, tidak ada yang beda. Hanya sekarang memenuhi pembaptisan, papa udah bersatu dengan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus sudah bekerja dalam diri papa. Jadi apa yang dia baca, dia mengerti. Karena dia sekarang udah bukan ranting yang kering. Dia sekarang menjadi ranting yang bersatu dengan pokoknya. Dia hidup bersatu dengan Tuhan. Dan sampai hari ini pun papa tetap rajin membaca kitab sucinya. Dan juga disertai dengan buku-buku renungan seperti Ruah dan Ziarah Batin. Dan tidak ada satu hari pun yang dia lewatkan tanpa membaca kitab sucinya itu. Jadi memang kita selama hidup kita ini kita harus hidup bersandar dan melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena kalau kita melaksanakan apa yang telah difirmankannya atau apa yang sesuai dengan kehendaknya, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, pasti semua itu akan berlalu. Karena Tuhan menjanjikan jalan keluar yang terbaik yang telah disiapkan bagi kita anak-anaknya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik dan maha pengasih, puji dan syukur atas
kasih dan berkat-Mu yang telah Engkau berikan. Engkaulah pokok anggur yang benar. Engkaulah sumber kehidupan kami dan kamilah ranting-ranting anak-anak-Mu. Jangan biarkan kami untuk hidup jauh dari-Mu ya Tuhan, karena tanpa hidup melekat bersama-Mu, kami bukan apa-apa. Tidak ada kekuatan yang dapat kami lakukan tanpa hidup bersama dengan-Mu. Teruslah bimbing kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami semua bersama dengan Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih, yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.